Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, tanggal 30 Rabiul Awal, belum ya? Sekarang tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Adapun bulan Masehinya baru tanggal 30 September 2024 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di pekan yang kelima di hari Senin. Biasanya kita alhamdulillah di setiap Senin pekan keempat sekali sebulan, ternyata Seninnya ada 5 pekan. Alhamdulillah dihubungi oleh pengurus dan kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari buku Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buah karya dari Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan awal dahulu, kenapa kita memilih yang kitab atau buku berbahasa Indonesia. Pertama, itu buku yang ada di dalam, ya maksudnya penjelasan materi yang ada di dalam ini, walhamdulillah itu merujuk kepada kitab-kitab ulama kita, baik itu yang terdahulu dan ulama-ulama di zaman kita, walhamdulillah. Yang kedua, mayoritas kita itu belum mahir berbahasa Arab. Terkadang ada kajian yang berbahasa Arab, dibahas bahasa Arab, yang hadir seperti kita yang belum memahami bahasa Arab. Jadi yang paham ustadznya saja, sementara yang kita mendengarkan terkadang yang kita pahami yang berbahasa Indonesianya saja. Jadi mudah-mudahan yang ingin kita capai, yang pertama yaitu tentunya ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu niat kita. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita petik di dalam buku ini, tentunya kita insyaallah akan mengetahui akidah yang sahih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Dan beliau rahimallahu taala, penulis, itu merangkum, istilahnya mengambil dari kitab-kitab rujukan sehingga kita bisa memahami akidah yang sahihah, akidah yang benar sebagaimana yang dipahami oleh generasi awal umat ini. Dan di pertemuan kita malam ini adalah pertemuan kita yang keempat, insyaallah. Adapun di pertemuan kita sebelumnya di pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah menjelaskan 10 kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ada 10 telah kita bahas, alhamdulillah. Adapun di bab yang ketiga ini, bab yang ketiga,
yakni penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi penjelasan di bab sebelumnya, di bab yang kedua, yang 10 kaidah, akan tetapi muallif rahimallahu taala tidak menjelaskan 10 kaidah tersebut. Beliau hanya mengambil beberapa penjelasan. Di antaranya penulis rahimallahu taala menjelaskan kaidah yang kedua di halaman 46, bisa nanti dilihat Bapak-bapak Ibu di bukunya, yang bagi yang memiliki bukunya itu di halaman 46. Kaidah yang kedua. Kemudian di halaman 48 itu kaidah yang kelima. Kemudian kaidah ke-6 di halaman 54. Dan kaidah yang ke-10 di halaman 64. Jadi tidak semua kaidah. Mu'alif menjelaskan di sini 4 kaidah. Sementara kita telah membahas 10 kaidah di bab kedua sebelumnya. Jadi tidak seluruh kaidah atau prinsip yang penulis jelaskan pada bab 3 ini. Mungkin beliau rahimahullah ta'ala menganggap mana yang perlu, istilahnya yang paling perlu. Mungkin bab kaidah yang pertama atau yang ketiga yang tidak beliau masukkan ke dalam penjelasan ini, mungkin itu sudah biasa kita ketahui. Sebagaimana kita ambil contoh kaidah yang pertama, yakni sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus soleh. Jadi mungkin mu'alif menganggap ini pembaca atau yang membahas kitabnya itu sudah mengetahui tentang kaidah ini. Itu makanya beliau tidak menjelaskan kaidah yang pertama ini dan kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi beliau langsung menjelaskan kaidah kedua. Tapi untuk mempersingkat waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa menyelesaikan bab yang ketiga ini, insyaallah. Mungkin kalau penjelasannya kita persingkat dan kita fokus kepada dalil. Sebagaimana perjanjian kita di awal, kita memulai membahas kitab ini, kita fokus kepada dalil. Adapun penjelasan dari penulis rahimahullah ta'ala dan penjelasan dari kita yang menyampaikan, itu kita persingkat saja. Jadi kita fokus kepada dalil. Jadi terpana kita, kalau dapat kita pelajar, istilahnya mulai serius mempelajari agama Allah, kita itu terpana bukan dari penjelasan yang menyampaikan, ustadznya, mubaliknya, da'inya. Kita terpesonanya atau terpananya dengan dalil yang dibawakan oleh muallif. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Sebagaimana awal-awal yang kita sebutkan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama kita, di antaranya Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala. Kita langsung saja penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengambil penjelasan kaidah kedua. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad. Jadi mu'alif di kaidah yang kedua, dan beliau ambil ini sebagai penjelasan di bab yang ketiga ini. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad. Walaupun sifatnya ahad. Jadi hadis ahad, alhamdulillah telah kita pelajari di Senin yang lalu. Alhamdulillah bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ahad, yang derajatnya ahad, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis mutawatir, baik itu secara keseluruhannya atau sebagiannya. Di antaranya hadis yang mutawatir yang alhamdulillah kita jelaskan, misalnya hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang banyak sahabat meriwayatkannya. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Adapun hadis ahad itu mungkin ada yang 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang itu tidak memenuhi syarat dari hadis mutawatir. Jadi hadis yang mutawatir ini adalah hadis yang tergolong sahih, dan itulah derajatnya yang paling tinggi kalau kita kembali ke ilmu mustalah hadis. Jadi tidak ada, mungkin, mustahil para sahabat berbohong, bersepakat berbohong menyampaikan kabar, berita.
Jadi berbohong, istilahnya mustahil mereka berbohong. Kompak berbohong untuk menyampaikan berita. Itu mustahil. Sebagaimana kita contohkan, misalnya di Pekanbaru ini, Madinah, lalu seluruh kecamatan ini, orang kecamatan sekarang Bina dipecah, Tampan, Bina Widya, dan Tuah Madani, kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Pesisir, dan yang lainnya, Sukajadi, itu seluruhnya beritanya sama. Padahal mereka sebelumnya belum berjumpa. Kita jangan beranggapan di zaman sekarang, oh sekarang mudah Ustaz, tinggal kirim WA, media sosial, udah semuanya mengetahui. Dahulu tidak ada kabar seperti itu. Akan tetapi para sahabat itu meriwayatkan banyak dalil, sahabat, lebih dari 15 orang misalnya, yang menyampaikan kabar tersebut. Nah, itu yang mutawatir. Dan ahad, prinsip akidah Ahlussunnah itu tetap dipakai sebagai hujjah, dalil. Di paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga kita lompat karena kita yang ambil yang seperlunya. Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Mukhtar As-Sinkiti rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya, bahwa hadis ahad yang sahih harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin, masalah akidah, yang kemudian sebagaimana ia diamalkan untuk masalah-masalah hukum atau furu', cabang-cabangnya. Jadi usul yang tadi pokok, usuluddin seperti akidah, dan furu', cabang-cabangnya. Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih mengenai sifat-sifat Allah wajib diterima dan diyakini dengan keyakinan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang harus kita letakkan di dalam hati nurani kita, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi itu harus kita camkan di dalam hati sanubari kita. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada, hadir di benak kita. Karena ikhwani fiddin, azakumullah, kebanyakan kelompok-kelompok di dalam Islam tidak memakai, tidak menerapkan ini. Sehingga terjadi yang pertama, penyimpangannya, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jahmiyah. Jahmiyah tidak mau menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sehingga seluruh sifat Allah ditolaknya. Tujuannya baik, karena tujuannya tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini. Allah begini, Allah istiwa, Allah begini. Allah yang menyampaikan di dalam ayatnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Allah memiliki sifat ini. Akan tetapi sebagian kelompok yang menyimpang itu menolaknya. Tidak mungkin sama Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua yaitu musyabbihah, mutajassimah, yang mereka menerima seluruhnya tetapi menyamakan dengan makhluk. Maksudnya mereka menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, ini menyimpang juga. Menyimpang juga. Adapun yang tengah-tengah itu pun banyak pecahannya. Jahmiyah itu ada nanti Mu'tazilah yang dia melakukan Mu'attilah, menolak, dan ini ada lagi yang begininya menyerupakan dan yang lainnya, bahkan sampai ke wihdatul wujud. Allah ada pada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ini ada yang kelompok kebatinan yang seperti ini. Waliyadzubillah. Adapun akidah Ahlussunnah menetapkan, mengimani apa-apa yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam
diterima dan ditetapkan sesuai dengan kemahasempurnaan Allah dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditaktil, tanpa ditolak. Itu harus ada. Tanpa ditasybih, tanpa ditakyif, ditanyakan bagaimananya, tanpa ditamtsil, dipermisalkan. Nah, jadi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalilnya. Berkata Al-Imam Qayyim rahimahullah taala, itu lebih 2000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy. Itu lebih dari 2000 dalil. Baik itu dalam Al-Quran, hadis, perkataan para ulama terdahulu, dan dalil akal. Akal pun, maksudnya dalil akal, coba kita berpikir dengan pikiran yang waras, yang benar, yang sahih, yang lurus. Allah telah mengabarkan tentang dirinya di dalam firman-Nya, lalu kita membohonginya. Misalnya bukan kita, tetapi kelompok yang lain. Tidak mungkin Allah begitu. Tidak mungkin, maksudnya mungkin Allah begini. Tidak mungkin Allah begini. Allah yang menyebutkan di dalam firman-Nya. Maka wajib kita mengimani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang sekufu, yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada penjelasan tentang Rasulullah adalah pemakai bahasa Arab terbaik, terfasih. Beliau telah dikaruniai Jamilul Kalam dengan ringkas. Jadi tidak tidak mungkin beliau menjelaskan masalah furu' secara detail. Mustahil beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama dalam masalah usul pokok. Jadi masalah furu' Nabi SAW menjelaskan secara detail, tidak mungkin, mustahil secara menjelaskan masalah usuluddin, masalah akidah itu tidak detail juga, itu mustahil. Kata muallif rahimallahu taala. Baik, kita ke halaman 48, penjelasan kaidah kelima. Jadi kaidah pertama, kaidah ketiga, kaidah keempat tidak dijelaskan oleh muallif. Adapun yang beliau jelaskan kaidah yang kedua dan langsung lompat yang kelima. Bunyi kaidah tersebut yakni berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin. Berserah diri atau taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, dengan analogi, dengan perasaan, dengan kasyaf, yaitu penyingkapan tabir rahasia yang gaib. Jadi ada terbuka kasyaf katanya, yang orang-orang tidak mengetahui tetapi dia mengetahui. Kebanyakan yang seperti ini biasanya yang mengaku-ngaku wali, yang mengaku-ngaku mengetahui perihal yang gaib dan segala macamnya. Atau ucapan seorang syekh, ucapan seorang ustadz, ucapan seorang, kalau di ranah Minang atau di bagian daerah, tuangku, kiai, dan macam-macam. Sebutan kepada orang yang berilmu di dalam agama kita, ataupun pendapat imam-imam yang lainnya. Di sini muallif rahimahullah taala menukilkan perkataan dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Jadi beliau mengatakan, minallahi risalah, dari Allah Subhanahu wa taala risalah. Jadi Allah menganugerahkan risalah tersebut dari Allah, wa'ala rasulil balagh, dan Rasul telah menyampaikan, wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat menerimanya. Taslim tadi. Jadi Allah yang telah menurunkan syariat tersebut. Adapun Nabi wa alar rasul balagh, Nabi menyampaikan, wa alaina taslim. Kewajiban kita
menerima, patuh dan taat terhadap risalah yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinukilkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari pada Kitabut Tauhid, Kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna, serta tunduk kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, menerima berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Jadi tidak ada keraguan, yang kita full, penuh, total menerima apabila itu sahih dari Nabi SAW. Tidak ada kita menganalisa dahulu, kita cek dulu, kita ini, itu kalau berita dari selain Nabi SAW, kita cross check. Tetapi kalau sudah benar kesahihannya, maka jangan sampai hati kita tidak menerimanya. Jadi kita tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang batil, misalnya tidak ada itu. Oh, tidak relevan di zaman sekarang. Itu kan di zaman dahulu. Ungkapan seperti itu. Atau ragu-ragu kita. Ini yang ragu-ragu ini yang banyak ini, yang banyak. Kenapa? Karena mulai penolakan kita terhadap agama itu, kemudian ragu-ragu kita itu disebabkan karena ilmu yang kurang. Pertama, otomatis keimanan kita menjadi kurang juga. Otomatis. Sementara di awal-awal surah Al-Baqarah, jangankan kita tidak yakin, ragu pun tidak boleh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Jangankan kita tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ragu pun kita dilarang. Karena kitab itu diturunkan, salah satu fungsinya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Taib. Jadi penyerahan diri tadi secara patuh dan taat, taslim tadi, itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala dinukilkan oleh muallif. Ada beberapa dalil di sini. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 80. Titik dari poin dari ayat ini harus kita ingat, may yutir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nisa yang tadi ayat 80, yang sekarang ayat 65, dan ini juga pernah kita bahas kita sampaikan juga di pertemuan kita sebelumnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka belum beriman sebelum mereka menjadikan engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka itu wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Ini dia, hati-hati orang-orang yang tidak ada keraguan. Jadi penerimaannya itu dengan sepenuh hati, tidak ragu-ragu, tidak separuh-separuh.
Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, yaitu untuk memutuskan perkara di antara mereka, ayyakulu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang tadi mayyutir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia mentaati Allah. Yang di ayat surah An-Nisa ayat 65 tadi, wa yusallimu taslima, dengan berserah diri sepenuhnya. Yang di sini ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itu dia poin-poinnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh, dan tidaklah pantas bagi seorang beriman laki-laki dan beriman perempuan, idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu amran, sesuatu urusan, ayyakunu lahumul khiyarah, akan ada pilihan yang lainnya. Jadi sudah ada pilihan dari Allah dan Rasul, dia memilih yang lain dalam urusan mereka, min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini dia. Jadi orang-orang yang memilih pilihan yang lain, apabila telah ditetapkan, dipilihkan oleh Allah dan Rasul, lalu dia memilih yang lainnya dengan bermaksiat, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang yang telah menyelisih, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Baik. Kemudian ada sebuah riwayat di halaman 50 paragraf yang ketiga, ada sebuah riwayat, yaitu ketika beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di zaman Nabi, duduk-duduk bersama Nabi, dekat rumah Nabi, dalam perjalanan bersama Nabi, itu jangan dibayangkan seperti kita duduk-duduk di zaman ini. Kalau kita duduk-duduk di zaman ini ya ngopi, ngobrol dan yang lainnya. Akan tetapi di zaman Nabi SAW otomatis Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu agama, dan para sahabat itu mendengar dan menghafalnya. Di antara sahabat yang menghafalnya yang kita ketahui perawinya yang sangat banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Jadi ada yang menyampaikan ayat Al-Quran, lantas mereka bertengkar. Jadi bertengkar hingga semakin keras suara mereka, semakin gaduh. Ini dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis yang para sahabat yang ketika itu duduk dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di sekitar masjid, karena jarak antara rumah Nabi dengan masjid itu tidak terlalu jauh. Dahulu berdempetkan, bahkan setelah pelebaran itu rumah Nabi SAW masuk dalam kawasan Masjid Nabawi. Lantas mereka bertengkar sehingga makin keras suara mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar. Berarti dalam kondisi itu Nabi mendengar dari rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan Nabi keluar dalam keadaan marah dan merah muka Nabi SAW. Ditanda Nabi SAW marah kelihatan dari mukanya. Merah muka Nabi SAW, sambil melemparkan debu seraya bersabda. Jadi Nabi ini betul-betul marah karena bertengkar masalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahlan ya kaum, tenanglah wahai kaumku,
Bihaza uhlikatil umam min qablikum. Sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah membinasakan umat-umat sebelummu. Biikhtilafihim ala anbiyaihim, yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka. Wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba', serta berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzilu yukadzibu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'da. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu membenarkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Fama araftum min. Karena itu kamu semua, kata Nabi SAW, fa'lamu bi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi. Maka amalkanlah, dan apa yang kalian ketahui serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Kemudian, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadis beliau yang lain, di dalam musnad Imam Ahmad juga, Abi Daud dan yang lainnya, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bertengkar, berbantah-bantahan dalam masalah Al-Quran adalah kekufuran, kufur. Dan Imam At-Tahawi berkata, dan alhamdulillah ini akidah At-Tahawiyah kita pelajari bersama-sama di Ikhwan di Jalan Riau. Barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak putus pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajari itu akan menutup jalannya baginya dari kemurnian tauhid. Nah, jadi seluruh ilmu yang dipelajari tetapi pemahamannya tidak dipasrahkan, diserahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajari itu akan merusak tauhidnya, kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Taib, kita azan dulu. Setelah azan insyaallah akan kita lanjutkan secara agak cepat mungkin insyaallah. Taib, fadl. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi perkataan Imam At-Tahawi kita terhenti tadi sebelum azan Isya yang menunjukkan bahwasanya di dalam agama kita ini harus berbicara dengan ilmu. Ilmu harus ada dalil, maksudnya dalil yang kita sampaikan. Karena kita menyaksikan kita berada di zaman yang orang tidak takut lagi berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Pernah kami pribadi hadir di suatu khutbah Jumat, itu yang bahasa Arabnya yang pertama muqaddimah. Setelah itu entah apa yang diceritakan oleh khotibnya. Setelah itu terakhir baru ada innallaha malaikatahu. Dah, itu aja bahasa Arabnya. Tidak disampaikan ilmu. Kalau kita melihat bagaimana isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi membacakan suatu surah di dalam Al-Qur'an, misalnya surah Qaf. Kalau kita merujuk kepada bagaimana Nabi menyampaikan khutbahnya. Yang Nabi khutbahnya singkat padat. Terkadang hanya menyampaikan surah dari Al-Qur'an, tidak menjelaskan yang lainnya. Nah, jadi kita berusaha mengajak umat untuk kembali lagi kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ingatkan diri kami pribadi dan antum semuanya, kalau kita ingin menjelaskan kepada saudara-saudari kita tentang agama, bukan kata Ustadz tadi di kajian seperti ini. Kita tepis yang hal sedemikian. Kita berusaha Ustadz menyampaikan firman Allah begini. Sekarang mudah, tinggal lihat di HP, ada terjemahannya langsung. Ustadz tadi menyampaikan hadis yang maknanya seperti ini. Itu yang seharusnya kita sampaikan kepada umat. Jadi kita berusaha untuk mengajak, menarik orang, bukan kepada sosok figur yang mengatakan Ustadz ini bagus penjabarannya, Ustadz ini viral, Ustadz ini segala macam. Tidak, tetapi kita bawa kepada ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbicara tanpa ilmu tidak lain pasti mengikuti hawa nafsunya. Dan alhamdulillah kita saksikan, kita mempelajari, ini pertemuan yang keempat, setiap lembaran dari buku yang memiliki buku Syarah Aqidah Ahlussunnah itu berisikan dalil. Coba dibolak-balik bukunya, minimal satu dalil. Dan ini membuktikan kepada kita muallif rahimallahu taala mengajak umat, mengajak kita semua mempelajari kitabnya agar merujuk kepada dalil. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginan tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 3 sampai 4, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm." Di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan hanya mengikuti para syaitan yang jahat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Adapun tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Di ayat yang lain, la tattabi'u khutuwati syaitan. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi barang siapa yang berkawan dengan syaitan itu,
maka dia akan menyesatkannya, fa annahu yudillu wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan akan membawanya ke azab neraka. Jadi itu ajakan syaitan akan menemaninya, menjadi kawannya di neraka, wal a'yazubillah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji, kemudian yang terlihat dan yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bighairil haqq. Perbuatan mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi termasuk dosa besar, induk dosa yang pada bagian akhir ini selain kesyirikan juga wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah yang kita tidak mempunyai ilmunya. Itu dilarang di dalam agama. Termasuk dosa, bahkan di sini disetarakan dengan kesyirikan. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Pernah kita sampaikan di sini asbabun nuzul surat Al-Ikhlas? Pernah? Di pekan yang lalu? Belum ya? Nanti khawatirnya pernah disampaikan Ustaz, ini aja disampaikan. Mungkin di tempat yang lain. Ini khawatirnya sering-sering, tapi tidak apa-apa mengulang pelajaran kita. Jadi orang-orang ahlul kitab, dan ini dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa dicek lagi bapak-bapak ibu-ibu, bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayat itu yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada ahlul kitab, dan seluruh sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala di dunia ini seluruhnya nampak. Seluruhnya nampak dilihat. Lihatlah orang Kristiani, lihatlah orang ini, lihatlah orang Buddha, lihatlah orang Hindu, lihatlah Konghucu, lihatlah orang India, negara 1000 dewa, 1000 Tuhan, itu nampak semuanya sesembahannya. Kecuali Robnya yang disembah oleh orang yang beriman, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala ghaib. Wa yu'minuna bil ghaib. Salah satu kita harus beriman terhadap yang ghaib. Jadi cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. Dan di situ Al-Hafiz Ibnu Katsir juga membawakan riwayat bahwasanya ada seorang yang diutus untuk berperang, menjadi komando, dan beliau juga menjadi imam. Setiap ayat itu, setiap misalnya di rakaat pertama, di rakaat kedua membawakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Akhirnya kabar itu disampaikan kepada Nabi SAW setelah mereka kembali dari safar, peperangan. Lalu Nabi SAW menanyakan, mengapa engkau senantiasa membaca surah Al-Ikhlas? Nih, jadi para sahabat, sebagian sahabat itu sama amalannya dengan amalan kita. Ayat langganan, surat langganan, qul huwallahu ahad. Tapi kita kul itu ingin cepat selesai. Akan tetapi jawaban dari sahabat ini, karena dia mencintai kandungan dari itu, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, maka Allah pun mencintainya. Di riwayat yang lainnya disebutkan juga oleh Hafiz, maka wajib baginya masuk surga. Dan kita mengetahui surah Al-Ikhlas, keutamaannya diantaranya dibaca ketika zikir pagi, zikir petang, 3 kali. Kemudian setelah selesai sholat, sebelum tidur. Kemudian bacaan Nabi SAW di rakaat pertama sholat sunat sebelum subuh. Rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun sesudah Al-Fatihah, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Di tawaf, setelah tawaf Nabi menuju ittakhadhu maqam Ibrahim musalla,
salat di belakang makam Ibrahim sebelum sa'i, begitu juga. Jadi banyak keutamaan, walaupun hanya pendek, tetapi sebagaimana asbabun nuzul tadi surat tersebut, sebab-sebab turunnya ketika orang ahlul kitab menanyakan tentang menggambarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana keadaan anak-anak musyrikin meninggal dunia. Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah lah yang lebih tahu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Nabi menjawab Allahu a'lam bima kanu amilin. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum akan tersesat telah mendapat hidayah kecuali apabila di kalangan mereka diberi kebiasaan berdebat. Dan kebiasaan inilah yang banyak sekarang kita saksikan di media sosial. Lihat, padahal statusnya sedikit 4 baris, tapi komentarnya banyak puluhan, ribuan. Berarti ini dia yang kebiasaan berdebat. Nah, jadi misalnya kita mempunyai akun media sosial, tidak penting kita ikut nyemplung ke situ. Masih banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan memperbaiki diri kita. Dan dunia maya, dunia tipu-tipu, entah orang yang punya akun itu entah hadir di majelis ilmu atau enggak. Apalagi sekarang cari di Google, semuanya dia mengetahuinya. Jadi kita tidak boleh percaya dia. Lebih baik kita memperbaiki diri kita, murojaah hafalan kita, yang lainnya membaca buku-buku yang bermanfaat. Itu lebih baik daripada ya sekedar di zaman sekarang mungkin tidak ada yang tidak mungkin yang tidak mempunyai akun media. Ada sih, cuman jarang kita menemukan orang tidak ada di media sosial. Cuman adab-adabnya tadi, jangan sampai kita melampaui batas, ya seperlunya saja. Ada kabar-kabar yang penting kita ambil. Dan perhatikan juga siapa pemilik akunnya. Kalau alhamdulillah para asatizah itu beliau punya halaman resmi, memang berisi tentang faedah-faedah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebutkan man dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Lalu beliau membawakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, ma darabahu laka illa jadalan balhum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna abghadar rijali ilallah aladul khasam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras membantah. Nah, ini dia. Jadi inna abghadar rijali ilallah aladul khasimu, yang paling keras membantah. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Ya Bang Umar, hari Kamis malam udah sampai ayat berapa pelajarannya? Kan ini yang dibahas Ustaz Asri di tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam Manan. Lupa. Sudah dibahas. Jadi afaraita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawatun faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya? Jadi ada juga sesembahan itu hawa nafsu. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup penglihatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi ada orang yang jadi di sini ada ahlus sunnah, ada ahlul hawa. Ahlus sunnah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, risalah Nabi SAW. Ahlul ahwa
orang yang meninggalkan ilmu, maksudnya ayat atau hadis Nabi SAW, mengikuti hawa nafsunya. Dan ini yang paling banyak. Kita sampaikan firman Allah, kita sampaikan hadis Nabi SAW, tidak dibantahnya dengan pengetahuannya di YouTubiyah, di sekolahnya di YouTubiyah, di YouTube kata Ustadz ini begini. Allah la quwata illa billah. Taib. Itu kita anggap selesai. Kita langsung ke penjelasan yang keenam. Dalil akli, akal yang benar dan sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Ini. Jadi dalil akal, orang yang memiliki akal yang waras, yang sahih, akan sesuai dengan dalil nakl. Jadi akal, hikmah, husnud, tasarruf itu sama-sama secara etimologi, secara bahasa. Adapun secara istilah, akal digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, aksioma rasional. Aksioma ini maksudnya pernyataan yang dapat diterima tanpa pembuktian, aksioma. Dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Di halaman 55. Yang kedua, kesiapan bawaan yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. Nah, itu dia, akal tadi. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wanil majnuni hatta yaqil, dan orang yang gila sampai ia kembali. Jadi masalah akal itu dimasukkan dalam salah satu syarat di dalam ibadah. Kalau kita belajar fikih, baligh, berakal, ini dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada akal berarti tidak ada kewajiban, tidak ada taklif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Di sini dijelaskan oleh muallif, jadi syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi atas akal manusia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa poin berikut ini. Ini ada beberapa penjelasan di dalam agama ini bahwasanya akal itu tidak dinafikan. Sebagaimana tuduhan orang menuduh bahwasanya lihatlah orang-orang yang menisbahkan diri ke Ahlus Sunnah, mereka tidak menggunakan akal mereka. Kita menggunakan akal, akan tetapi akal kita itu tunduk kepada dalil. Perbedaan dengan ahlul hawa, mereka menggunakan akal tetapi menolak dalil. Nah, ini bedanya. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Nah, ini. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Keberkahan itu ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin berkah tiap hari, baca Al-Qur'an tiap hari, apalagi mentadabburinya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, ya mentadabburinya, dan supaya mereka mendapat walitazakkara ulul albab, mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Taib. Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk menerima taklif, yaitu beban hukum dari Allah. Jadi kalau tidak ada akalnya, tidak boleh dia tidak puasa, boleh dia tidak sholat, boleh kalau tidak ada akal. Berarti tidak ada beban syariat bagi orang yang tidak mempunyai akal. Berarti kalau tidak ada akal, yang pertama mungkin dia sedang tidur, yang kedua mungkin dia pingsan, yang ketiga dia belum baligh, kan belum ada akal untuk menganalisa, yang keempat mungkin dia gila. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih dari Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, "Rufi'al qalamu an salasa." Pernah dicatat, yaitu catatan pahala atau dosa itu diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastaiqiz, yaitu orang yang tidur sampai dia terbangun. Wanis sobi hatta yahtalim, kepada anak sampai dia dewasa. Yahtalim maksudnya orang yang, kalau laki-laki sudah mimpi basah, maksudnya yahtalim, muhtalim. Kemudian wanil majnuni hatta yaqil,
dan orang gila sampai ia kembali sadar. Nah, itu dia. Kalau sudah tidak ada ini, dia yang 3 ini berarti dia wajib melakukan ibadah. Yang ketiga, Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata dalam surah Al-Mulk ayat 10, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang sa'ir, yang menyala-nyala. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir dalam Al-Quran seperti tadabbur, tafakkur, ta'akul, afala tadakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Quran. Nah, itu itu tentang bagaimana harus menggunakan akal pikiran. Maka kalimat-kalimat seperti ini, la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Quran, itu maka itu semuanya bahwasanya akal itu dibutuhkan dalam memahami ayat Al-Quran. Seandainya akal menolak dalil, ini yang salah. Seharusnya akal itu menerima dalil. Itu yang benar, yang sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima, Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 170 berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Awala kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan ini kalau kita memberitahu kepada saudara-saudari kita, apalagi orang yang lebih tua umurnya, lah sejak zaman-zaman dulu tidak ada orangnya, baru sekarang pula jumpanya. Kan ada yang seperti itu. Tidak ada amal-amalan orang seperti ini yang orang tersebut ketahui, karena melihat tradisi orang yang kebanyakan. Apabila merujuk kepada kitab-kitab para ulama, maka akan dijumpai amalan tersebut. Jadi perbedaan antara taklid dan ittiba adalah ittiba itu orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang taklid yaitu orang yang mengandalkan logikanya, diagung-agungkan logikanya, itu namanya orang yang taklid. Ini ada dijelaskan di halaman 58 bagian atas. Jadi ittiba yaitu mengikuti apa yang berdasarkan hujjah, dalil yang tetap. Ittiba diperkenankan dalam agama, namun taklid dilarang. Adapun taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dalil. Itu dia taklid. Misalnya kita taklid terhadap seseorang, tetapi tidak berdasarkan dalil, itu tidak boleh di dalam agama kita. Taib. Lalu bagaimana Ustadz, kami tidak paham dengan fikih kalau tidak mempelajari salah satu kitab ulama fikih. Misalnya kalau kita di Indonesia mazhab Imam Syafi'i, boleh. Itu hanya sekedar jembatan. Adapun misalnya di kemudian hari kita menemukan dalil hadis Nabi SAW, maka pendapat Imam Syafi'i kita tinggalkan. Kita rujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, Islam memuji orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18, "Fabashshir ibad." Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang ketujuh, pembatasan wilayah kerja akal dan pikiran manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pembatasan kerja akal itu. Ada yang tidak ada masuk akal tetapi dijelaskan oleh wahyu.
Dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, itu tidak sampai akal mengetahui ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu termasuk Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dalam surat Toha juga ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi yang sebelum terjadi dan akan yang terjadi Allah mengetahuinya, sedangkan ilmu mereka tidak meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama generasi dahulu senantiasa mendahulukan nakal, dalil daripada akal. Jadi harus berbeda dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah dan yang lainnya, itu mendahulukan akal mereka. Sampai tadi kita sebutkan Jahmiyah karena menggunakan akalnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas pandangan manusia terhadap akal itu bahwasanya syariat didahulukan atas akal karena syariat itu maksum sedangkan akal tidak maksum. Ini yang pertama. Jadi syariat itu lebih didahulukan daripada akal karena syariat itu maksum sementara akal tidak maksum. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Nah, itu dia perbedaannya, itu akal. Yang ketiga, apa yang benar dari hukum-hukum Allah, hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Jadi, kalau akal itu benar, itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Bukan dalil yang disalahkan, tetapi akal yang disalahkan. Akal yang disalahkan. Berarti kita belum bisa memahaminya. Berarti akal kita yang pendek. Apa istilah kita? IQ-nya jongkok tuh katanya kan. Berarti kita yang belum paham. Bukan dalil yang disalahkan, tetapi akal kita yang belum bisa memahaminya. Kemudian yang kelima, penentuan hukum-hukum tafsiliyah, maksudnya yang terperinci seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak prerogatif dari syariat. Yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu, walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dalam surah Al-Isra ayat 15. Yang kedelapan, janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan syariat. Yang kesembilan, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh akal kita kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi di sini keyakinan Ahlussunnah adalah benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal bisa dijadikan sebagai dalil apabila akal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila akal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu akal dikesampingkan. Ada dalil yang digembar-gemborkan oleh ahlul hawa, diantaranya hadis Nabi SAW, lihat di catatan kaki footnote 101, ada dalil yang dibawakan. Jadi ada sekitar 30 hadis dibawakan oleh ahli kalam, mutakallimin, atau di zaman kita orang ahli filsafat. Itu ada 30 hadis yang beliau selalu dewa-dewakan. Maksudnya, oh nih lihat hadis Nabi begini-begini. Salah satunya ad-dinu wal aqal. Agama adalah akal. Wa man la dina lahu la aqla lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai agama, maka ia tidak memiliki akal. Nah, ini seolah-olah kalau kita tidak melihat bagaimana derajat hadis ini, maka hanyutlah kita dengan orang-orang mutakallimin, orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli pemikiran yang menuhankan akal,
yang menuhankan akal sehingga menyampingkan dalil. Ini tidak benar. Ini biasanya orang-orang di zaman ini disebut dengan ahli filsafat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, orang-orang ahli filsafat apabila dia mampu mengeluarkan pemikirannya itu semakin cerdas. Meskipun itu bertentangan dengan wahyu Allah. Dan ini banyak kita saksikan. Karena menurut mereka bahwasanya semakin pemikiran itu keluar, maka semakin cerdas. Ini akan dijumpai bagi ilmu filsafat. Kalau ilmu filsafat mengenai sosial, mengenai ilmu teknologi yang lainnya tidak masalah. Akan tetapi yang permasalahannya bahkan ada menjadi jurusan di salah satu kampus-kampus Islam di Universitas Islam Negeri, akidah filsafat. Filsafat dari Yunani, Aristoteles, sementara akidah sahih dari Rabbuna Jalla wa Ala yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang antara yang itu yang digabungkan di kampus. Itu makanya kita tidak heran seperti di UIN Syarif Hidayatullah di 10 tahun yang lalu di ospeknya ada spanduk besar, kampus bebas Tuhan. Kita menjumpai mahasiswa-mahasiswa yang apabila mereka hanyut dengan pemahaman tersebut, mereka menggunakan akalnya. Jadi menentang wahyu. Seolah-olah orang yang menggunakan wahyu, dalil dilecehkannya. Dilecehkan. Jadi semakin banyak keluar pemikiran dan mereka tidak tetap dan tidak konsisten. Maksudnya apabila sekarang meyakini ini benar menurut pemikiran mereka, lalu ada teori baru lagi yang ditinggalkannya. Berbeda dengan orang yang benar, yang sahih pemahaman yang benar, apabila terdapat istilahnya berpijak kepada kebenaran, tidak berpaling lagi. Maksud berpijak pada kebenaran, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita tidak berpaling kepada yang lainnya. Tetap di situ. Ini bedanya. Kenapa kami katakan demikian? Karena dan mudah-mudahan Allah menjaga hati ini dari syubhat-syubhat. Kami merasakannya ketika menempuh jenjang di universitas, ketika mengambil S2 dan sekarang sedang S3. Para guru besar itu kalau kita menggunakan dalil, dia seperti menganggap remeh. Akhirnya sekedar kan biasanya kalau di S3 itu membuat makalah lalu dipresentasikan, nanti akan dikerumunin rame-rame oleh mahasiswa dan dosen. Akhirnya kita terpaksa ikut mereka. Sekedar di kelas itu agar kita menang dalam debat, akhirnya keluar juga pemikiran kita untuk membantah dosen. Semakin dosen terbantah, profesor itu semakin pintar kita. Ternyata seperti itu. Berbeda kita dengan kita pahami ketika kita duduk dengan guru-guru kita, hafizahumullah, bahwasanya apabila sudah Al-Quran dan hadis itulah kebenaran. Itu bedanya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya atau cucunya yang kuliah di universitas, hati-hati dengan ilmu kalam, mutakalimin, filsafat. Kami wanti-wanti karena berat bagi hati ini. Terkadang kita mendengar ingin kita lempar lagi, tetapi kadang-kadang oleng juga. Maksudnya oleng. Coba seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, tidak utus Nabi, bagaimana kita menentukan kebenaran? Hal yang tidak mungkin terjadi diucapkan. Bagaimana Tuhan itu tidak ada? Apa yang akan kita lakukan? Sakit kepala kita mikirkannya. Ini yang dibahas di kampus-kampus. Itu makanya bagi orang yang kuliah di universitas negeri, di kampus-kampus yang seperti itu, kita perhatikan mereka jago dalam berdebat. Memang awalnya kita nggak mau, ngapain ini, apa yang dipertentangkan. Rupanya semakin membantah guru besar itu dengan argumen kita, itu semakin pintar. Bisa dapat nilai A. Tapi kalau kita diam aja, ini saja, kita gunakan Al-Quran hadis, dia meremehkan. Dari pandangan kita nampak. Kita sampaikan ini terdapat dalam firman Allah begini, di hadis begini. Tapi kalau kita keluarkan ide kita, semangat dosennya dengar itu. Itu bedanya. Dibagi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya atau cucunya yang kuliah di Universitas Islam Negeri, hati-hati. Kalau dia tidak belajar akidah yang benar,
mungkin di pondok pesantren dahulu karena musibah, dan benar-benar musibah. Dan ini salah satu topik yang kami bicarakan dengan para asatizah, tapi dengan empat mata ini, Ustaz, alhamdulillah anak-anak pondok tamat, mereka ngabdi. Ada satu PR, Ustaz. Pertama, mereka masuk ke kuliah umum. Bukan kita tidak melarang mereka untuk melanjutkan kuliah, yang dikhawatirkan begini-begini. Mereka kuliah di kampus umum, terkadang awalnya 7 tahun bercadar misalnya bagi mahasiswi, akhirnya jadi jilbab segi 4 yang biasa-biasa. Dan parahnya perangai orang yang lulusan pondok, sebagian, kita katakan sebagian, itu kalau mereka bebas, lebih bebas daripada anak yang lulusan SMA umum. Ini sebagian, kita karena ada yang sebagian walhamdulillah akhirnya menimba ilmu di kota Nabi dan yang lainnya. Ini sebagian. Dan kebanyakan setelah anak-anak itu, dan kita jumpai juga di ponaan kita sebagian, kalau sudah tamat pondok nggak mau hadir di majelis ilmu lagi, nggak mau. Entah kenapa, apa yang disebabkan. Kadang diajak, yuk kita ikut kajian, malas mereka. Entah apa yang mungkin sudah seolah-olah sudah belajar di pondok atau bagaimananya, kita tidak mengetahui, wallahu ta'ala alam. Tapi kita perhatikan, dan semakin banyak kita lihat, itu dulu pondok deh, jangan kita sebut pondok situ dulu kan, ya kok begitu jadinya. Kan terkadang itu yang kita setelah dibina 6 tahun ditambah ngabdi 7 tahun, akhirnya menjadi orang yang jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu. Ini PR yang pernah kita ungkapkan dari satu, ya memang ada sebagian besar seperti ini. Terlebih kalau sudah masuk universitas umum, ngambil jurusan misalnya hukum, jurusan ini, apa yang akan dibahas, apa yang akan dipertahankan. Dan biasanya itu orang tua yang, ini sebagian PR juga orang tua, yang mereka sudah yakin dengan anaknya belajar di pondok. Kan sudah belajar di pondok, sekarang kita kuliahkan untuk cari kerja. Biasanya seperti itu. Kan sudah ada dasarnya itu. Sementara mendidik si buah hati ini bukan sampai dia lulus pondok, enggak. Sampai kita berpisah dengannya. Maksudnya ruh kita berpisah, baru kebebasan kita tidak mendidiknya lagi. Meskipun dia nikah dengan suaminya, kita tetap kontrol. Memang tanggung jawab suaminya, tetapi kita tetap kontrol. Terkadang suaminya sudah menikah lalai juga. Meskipun seorang ustadz misalnya, karena ustadz juga manusia. Apalagi yang yang pernah hafal Al-Quran. Ini harus diingat-ingatkan. Misalnya hafizah, harus diingatkan. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhir tadi itu curhat apa yang kami rasakan di lapangan, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mengetahuinya bagaimana keadaan itu. Jadi bagaimana keadaan yang terjadi. Jadi kita hanya memohon kepada Allah dan mengadukan semuanya kepada Allah tentang perbaikan ini. Tentang agama Allah kita tidak khawatir. Allah yang menurunkan syariatnya, Allah yang jaga agamanya. Yang kita khawatirkan diri kita, keluarga kita, apakah kita tetap berpegang dengan Ahlus Sunnah. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Sepertinya kita tidak bisa membahas bab ini secara keseluruhannya, karena waktu juga nanti terlalu lama. Nanti ditandai Senin pembahasan akidah Ahlus Sunnah lebih dari sejam. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dari penjelasan kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil dalam agama itu bisa kita pahami, sehingga kita kokoh di dalam menentukan sikap, dalam menentukan ibadah kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang oleng lagi, orang yang ragu-ragu, atau orang yang tidak mempunyai prinsip. Baik, mohon maaf jika salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.